Gila bre, buat lo kelas menengah, lo pernah denger keluhan bokap nyokap lo nggak bre? Ngeluhnya tuh gini, enak ya si ibu itu mah dapat bantuan PKH, lihat dapat BLT juga, dapat KIP juga, PPNT juga, ngeluh aja intinya. Gimana, pernah nggak? Terutama buat lo semua yang disebut orang kaya, kagak dibilang miskin juga, kagak. Apa bener hidup orang menengah kayak gitu lebih sulit dibanding kelas miskin? Apakah ada fakta dan datanya? Yuk mari bahas selengkapnya di Fakta Dunia Uang. Oh iya, sebelum masuk ke datanya, kita diskusiin dulu gimana pandangan sulitnya hidup si kelas menengah dan si kelas miskin yang gua rangkum dari berbagai portal berita dan medsos. Gas. Part 1. Sulitnya hidup si kelas menengah. Bagi orang yang masuk ke golongan menengah nih, umumnya mereka menganggap bahwa kelas mereka tuh jarang diperhatiin bre. Boro-boro diperhatiin sama kebijakan pemerintah. Di pemberitaan nasional aja kebanyakan yang diberitain ya kalau nggak tentang si miskin ya si kaya alias si konglo-konglo itu. Seakan kelas menengah ini hanya menjadi penonton semata. Ngeliat kelas atas yang didukung pemerintah diberikan akses-akses kemudahan untuk berbisnis hingga terus meraup keuntungan. Di sisi lain, mereka juga menonton gimana kelas bawah mendapatkan berbagai program bansos atau bantuan sosial untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Kelas menengah nih rasa-rasanya kayak dapat hikmahnya aja gitu. Selain itu bre, kelas menengah ini umumnya dianggap dapat hidup di atas kaki sendiri, sehingga program-program bantuan pemerintah itu didominasi untuk rakyat yang masuk ke kelas bawah atau kelas miskin. Tentunya ini sangat menyulitkan si kelas menengah. Pendapatan mereka mungkin ya mampu-mampu aja untuk menghidupi kesehariannya, namun tidak untuk biaya pendidikan yang terus melonjak. Orang-orang menengah ini dituntut untuk kerja keras dan kerja cerdas agar bisa mendapatkan beasiswa dengan seleksi dan melanjutkan pendidikan tingginya hingga selesai. Karena kalau mau daftar program KIP saja kan harus ada surat keterangan tidak mampu kan, alias menjadi kelas bawah atau kelas miskin dulu. Bahkan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolphy Othniel Frederike Palit bilang kayak gini, bansos perlu, tapi kelas menengah juga perlu diurus. Kalau enggak, nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu katanya. Itu merujuk ke kejadian krisis ekonomi 1998 dulu bre. Dia bilang, peristiwa 1998 kan karena kelas menengah yang terganggu, bukan karena kelas atas dan kelas bawah, tetapi karena kelas menengahnya terganggu dengan adanya krisis ekonomi itu. Katanya gitu bre. Gimana menurut lu pada? Apakah benar kelas menengah ini hidupnya lebih sulit dibanding kelas bawah yang dapat bantuan sosial? Biar adil, yuk kita bahas gimana sih sudut pandang kesulitan hidup dari si kelas miskin ini. Kita bahas di part 2, sulitnya hidup si kelas miskin. Sebenarnya, perbandingan si kelas menengah sebelumnya seakan tidak berempati kepada orang miskin ya. Si kelas-kelas menengah menganggap hidupnya lebih sulit dibanding orang miskin. Maka dia mikir kalau nasib orang miskin ini lebih baik daripada mereka hanya karena menerima bansos. Apa mereka mikir dengan bansos aja cukup dan mampu menaikkan taraf hidup menjadi layak bagi orang miskin? Padahal seperti yang kita ketahui, bansos itu jumlahnya hanya cukup mengganjal perut lapar beberapa hari, apalagi dengan anggota keluarga yang banyak. Belum lagi dari banyak pemberitaan ini ditemui distribusi bansos banyak yang gak tepat sasaran kan bre. Alhasil tak semua orang miskin menikmatinya. Masih banyak warga miskin di penjuru negeri yang hidupnya jauh dari kata layak. Dikala orang menengah mikir biaya hidup makin mahal sehingga mesti bekerja keras untuk sampai lulus, di sisi lain sebagian besar orang miskin udah takut duluan untuk bermimpi bisa meraih pendidikan tinggi. Dan dikala orang menengah kesusahan karena harga BBM naik dan pajak yang semakin meningkat, orang miskin mah nggak punya kendaraannya juga. Itu dia rangkuman gua terkait pandangan sulitnya hidup si kelas menengah dan si kelas miskin. Gimana pendapat lu bre? Ya dua-duanya memiliki kesulitan hidupnya masing-masing ya. Daripada memisahkan perjuangan, kenapa tidak bersatu dalam barisan berjuang bersama untuk kehidupan yang lebih layak ya bre? By the way, dari tadi kan kita ngomongin kelas menengah dan kelas miskin. Apa sih kriteria penggolongan kelas itu? Dan gimana data dan fakta pendukungnya? Yuk kita bahas di part
3. Data kelas menengah dan kelas miskin. Oke bre, kriteria kelas ekonomi ini merujuk kepada ketetapan dari Bank Dunia di sebuah laporan namanya Aspiring Indonesia Expanding the Middle Class 2019. Yuk kita jabarkan, ada 5 kelas bre totalnya. Yang pertama, orang-orang yang masuk kriteria kelas miskin adalah orang yang memiliki pengeluaran kebutuhan sebesar Rp582.932 per kapita per bulan. Terus lu pernah dengar istilah rentan miskin kan? Nah, orang yang masuk kriteria kelas rentan miskin ini pengeluarannya di antara Rp582.932 sampai Rp874.398 per kapita per bulan. Lanjut, ada kriteria menuju kelas menengah. Pengeluarannya di antara Rp874.398 sampai Rp2.040.262 per kapita per bulan. Nah, keempat nih, baru kriteria kelas menengah adalah mereka yang pengeluaran kebutuhannya sekitar Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 per kapita per bulan. Dan terakhir, buat lo yang pengen tergolong kelas atas, lo harus punya pengeluaran di atas Rp9.909.844 per kapita per bulan. Berita buruknya adalah saat ini jumlah masyarakat Indonesia yang tergolong kelas menengah turun tajam bre jumlahnya karena banyak yang berubah kelas menjadi kelas menuju menengah dan kelas rentan miskin. Hal ini dikatakan oleh PLT Kepala Badan Pusat Statistik namanya Amalia Adininggar di rapat Komisi 11 DPR RI di Jakarta yang bilang kelas menengah ini di tahun 2019 jumlahnya 57,33 juta orang atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Di tahun ini 2024 turun tajam menjadi 27,85 juta orang atau 17,13% bre. Turun sampai 4,32%. Penurunan ini karena penduduk kelas menengah ini pada turun kelas. Oke, itu dia pandangan kesulitan hidup bagi kelas menengah dan kelas miskin serta data dan fakta pendukungnya. Yuk kita diskusi di kolom komen bre. Apa pandangan lu terkait hal ini? Oke, segitu dulu pembahasan fakta dunia uang kali ini. Boleh subscribe deh jika konten fakta keuangan kayak gini bermanfaat buat lu pada. Aktifin juga loncengnya biar kalau ada pembahasan fakta-fakta keuangan terbaru, lu bisa gercep tonton videonya. Like juga kalau lu suka. Oh iya, jangan lupa kunjungi playlist channel ini ya. Lengkap, ada kabar keuangan terkini, ada fakta-fakta tentang keuangan di dunia, dan lu juga bisa belajar keuangan dengan playlist mengenal dunia uang. Oke, mari mengenal keuangan lebih baik lagi bersama Dunia Uang. Ciao.